Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, gimana nih teman-teman semua di rumah kabarnya? Sehat selalu ya, semoga Semoga. ya. Jadi semoga ibadahnya lancar, Amin. kesehatannya juga stabil. Jadi Betul. pahalanya juga semakin banyak gitu ya. Betul, karena kita alhamdulillah sudah masuk di 10 hari kedua bulan Ramadan. Jadi sebentar lagi udah hampir pertengahan ya. Sudah hampir ya. pertengahan dan ini adalah merupakan momentum yang kalau menjelang ke akhir bulan Ramadan ini harusnya kita sudah semakin banyak ya amalan-amalnya Betul, untuk betul. mengejar. Mungkin di awal ada target, teman-teman bisa dikejar di sepertiga Tiga akhir. di sepertiga akhir Ramadan. Oke, siap. Jadi Ramadan ini juga merupakan bulan yang sangat spesial ya. Betul. Khususnya buat umat Islam gitu ya. Buat umat Islam. Bahkan ini sangat ditunggu-tunggu oleh kaum anak-anak gitu ya, sampai dengan bapak-bapak, ibu-ibu, bahkan sampai yang sudah di alam kubur. Iya. Karena memang di momen Ramadan ini di alam kubur doa-doa yang dari saudara-saudara yang masih hidup, teman-teman semua di rumah memang doanya sangat luar biasa. Jadi bisa Betul. langsung disampaikan, bahkan bisa langsung dirasakan sama saudara kita yang sudah meninggal. Nah. Dan ini memang bulan Ramadan ini momentum yang mungkin teman-teman selama 11 bulan kemarin punya banyak dosa, saya juga, mungkin Mas Nanang Ya, juga. betul, Dan ini pasti, adalah pasti. momentum untuk menghapus semua dosa-dosa itu dan bahkan kita bisa mendapatkan cashback nih. ya kelipat gandaan. Betul. Allah itu berlipat-lipat di bulan Ramadan Di ini bulan gitu Ramadan ya, ini. betul. Jadi memang di bulan Ramadan ini teman-teman semua ya semoga semangat, sehat selalu di rumah biar nanti Ramadan ini bisa mendapatkan pahala yang lebih maksimal. Lebih maksimal lagi. Dan juga bulan Ramadan itu beda Mas dari bulan-bulan yang lain kayak Betul. gitu ya. Jadi bulan-bulan yang lain itu mungkin ya standar ya, kayak Standar. pahalanya biasa-biasa sesuai pahalanya dengan yang biasa. sudah disebutkan lah kayak gitu. Betul. Kalau di bulan Ramadan ini salah satu keutamaannya itu doa-doanya itu sangat dijabah. Sangat dijabah. Sangat dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi buat teman-teman juga jangan capek untuk berdoa. Betul, karena doa ini memang ya ibaratnya kita lagi punya dapat kesempatan nih di bulan Ramadan, karena nggak semua orang teman-teman bisa dapetin kesempatan untuk masuk ke bulan suci Ramadan gitu. Makanya ini ya momentum yang luar biasa lah buat kita semua mendapatkan banyak pahala dan berlipat-lipat keberkahan. Mungkin mau sedikit cerita Mas ya. Jadi Boleh. ada terkait dengan keutamaan Ramadan sebenarnya. Jadi saya pernah mendengar sebuah tausiah ya, sebuah ceramah dari salah satu guru saya juga. Jadi ada dua orang sahabat di zaman Rasulullah gitu ya. Beliau itu agak berbeda. Jadi yang sahabat A itu memang terlihat memang dia itu ibadahnya luar biasa. Luar biasa ibadahnya. Kemudian yang B itu tuh ya biasa-biasa aja. Kemudian suatu ketika keduanya itu sudah wafat, sudah tiada. Oke. Kemudian ada salah satu sahabat lagi bermimpi. Kan bedanya mimpi kita dengan mimpi sahabat itu sangat beda ya. Ya, Kalau betul. mimpi kita tuh mimpi yang memang kita Iya, biasa aja. capek Ah, gitu ya. capek. Jadi mimpi yang mungkin maknanya nggak ada kayak gitu. Kalau sahabat dulu, kita kalau udah bermimpi itu bisa menjadi sebuah pertanda. Oke. Jadi sahabat yang satu itu yang sahabat Rasulullah itu dia bermimpi bahwa sahabat B itu ternyata mendapatkan surga yang lebih baik daripada sahabat yang A. Yang A. Padahal kalau kita lihat dari kesehariannya itu sahabat yang A itu terlihat lebih baik Lebih giat, ibadahnya, lebih banyak lebih giat, ya. betul. Sahabat B itu biasa-biasa aja. Kemudian sang sahabat itu yang bermimpi itu bertanya kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, saya bermimpi. Kenapa kalau sahabat A yang ibadahnya di setiap hari terlihat lebih baik, tetapi surganya itu malah lebih bagus yang B?" Malah yang B ya. Nah, kemudian Rasulullah bertanya kembali kepada sang sahabat itu, "Kira-kira di keseharian apakah ada hal yang berbeda?" Kayak gitu. Kemudian sang sahabat menjawab bahwa tidak ada Rasulullah, seperti saya sampaikan bahwa sahabat A itu lebih baik daripada sahabat B. Namun meninggalnya itu waktunya berbeda. Berbedanya di mana nih? Jadi gini, sahabat A itu meninggal sebelum bertemu bulan Ramadan. Oh, berarti pas Syakbannya. Kemudian sang sahabat B Sahabat itu B. meninggalnya setelah bulan Ramadan. Oh, oke. Pas sudah bertemu bulan Nah, Ramadan. jadi Oke. dengan adanya cuma jeda 1 bulan ya, ibaratnya 1 bulan di bulan Ramadan, ternyata pahalanya bisa berlipat-lipat ganda. berlipat-lipat Bahkan bisa mengalahkan, bisa menyaingi dari sahabat yang memang kelihatannya lebih baik. Jadi luar biasa bulan Ramadan ini. Jadi harapannya teman-teman nih kita bisa
memaksimalkan ya, Ya, potensi betul banget. pahala yang ada di bulan Ramadan ini. Betul banget. kayak Karena gitu. memang tadi cukup luar biasa sekali. Artinya secara ibadah harusnya yang yang sahabat tapi betul. ternyata karena yang sahabat B ini bertemu dengan bulan Bulan Ramadan, Ramadan. akhirnya di booster lah. Betul, Sama Allah, jadi- pahalanya begitu banyak. Betul, saya suka banget tuh bahasan. Jadi Ramadan itu booster pahala. Booster pahala. Jadi betul. ya kenceng banget gitu loh Nah, pahalanya kita ke bulan betul. Ramadan. Oke. Memang kalau di bulan Ramadan ini kan sebenarnya salah satu ibadah puasa yang memang langsung Allah ya yang Betul. menilainya teman-teman. Jadi kalau misalkan kayak yang lain kan kita memang sudah ada yang mencatat misalkan ketika kita berbuat baik, ibadah dan lain segalanya gitu. Betul, betul. Tapi khusus untuk puasa ini memang langsung Allah, dan memang di bulan Ramadan ini memang ya bahkan sahabat dulu pada zaman Rasulullah itu memang kalau bisa semua bulan Ramadan semua, Karena memang saking- luar biasa banget pahalanya untuk yang bisa kita dapatkan di bulan Ramadan. Betul. Saking istimewanya Ramadan ya. Bahkan setiap momen, setiap waktu itu menjadi momen yang luar biasa. Menjadi momen yang Salah luar biasa. satunya apa? Pak? Apa cuy? Tarawih. Oke, terawih. Tarawih. Jadi ketika tarawih ini menjadi hal yang luar biasa. Jadi pasti kalau mulai masuk ke Ramadan nih, ketika kita mendengar sidang isbat itu udah menjadi hal Ya, yang sangat ditunggu kan. sudah kita tunggu. Ditunggu bahkan sampai kita habis maghrib tuh nunggu-nunggu nih. Betul. Tarawih enggak, tarawih enggak, tarawih enggak. Bahkan tarawih pertama itu menjadi tarawih yang sangat ditunggu-tunggu. Betul. Karena siapa yang nggak menunggu ya 11 bulan kita menunggu mungkin habis Idul Fitri terus kita akhirnya harus menunggu nih 11 bulan lagi untuk bertemu bulan Ramadan, sehingga momentum ketika awal tarawih pasti sangat luar biasa sekali Betul, ya. bahkan euforianya ya. Betul. Pasti di awal-awal itu semua masjid, semua musola pasti penuh. Pasti penuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, bahkan sampai anak-anak. Meskipun anak-anak kadang kalau di musola Ya agak rame. main agak rame ya. Rame. Cuma tapi ini yang membedakan bulan lain dengan bulan Bulan Ramadan. Ramadan. Karena tarawih bisa kita bilang sesuatu yang unik dari bulan Ramadan. Karena Iya. di bulan lain nggak ada. Sholat sunnah yang lain misalkan sholat rawatib kan di bulan Ramadan Iya. itu kita menjalankan juga ya. Juga ada. Menjalankan rawatib misalkan sunnah ba'da bukan ba'da zuhur, Ba'da isya. ba'da isya dan Iya. lainnya sebagainya. Tapi nggak ada sholat tarawih di luar bulan Ramadan, hanya Itu ada memang di yang bulan tarawih. unik banget. Iya. Kalau Mas Nana kemarin tarawih pertama gimana nih? Masya Allah, jadi kembali lagi ya, saya sekarang masih berada di Jakarta gitu ya. Oke. Dengan alhamdulillahnya sekarang juga kondisi COVID udah mulai membaik. Oke, alhamdulillah. Jadi gapnya itu beda banget dari tahun kemarin. Kalau tahun kemarin kan sempat kita kalau tarawih harus berjarak harus ya. berjarak Harus dan berjarak. juga ya namanya dibatasi. Dibatasin, bahkan Ya. ada beberapa musola atau Nggak masjid boleh. nggak boleh. Iya, jadi memang ya kita merasakan kenikmatan Ramadan, euforia, tapi nggak sebesar sekarang. Nggak sebesar. Ini mulai ada Betul, lagi nih mulai ada. euforianya. Kembali lagi seperti Iya, awal-awal betul. sebelum corona. Jadi anak-anak udah mulai rame, Iya. bapak ibunya rame, bahkan sampai di tritis-tritis di tritis itu apa ya? Teras, sampai di teras-teras warga. Di teras-terasnya itu Sampai di teras warga. Oh, sekarang udah sampai ke sana ya? Masya Allah. Masya Allah, keren. Mulai dari puasa pertama, kedua, ketiga itu rame terus. Masya Allah. Ada tapinya, Mas. Gimana? Tapi ya seperti polanya orang Indonesia ya. Iya. Jadi biasanya seminggu pertama ya itu penuh. Ya seminggu pertama penuh. Ya betul. Minggu betul. kedua, minggu ketiga tuh mulai nurun. Ah, Terus minggu ketiga, minggu keempat itu udah mulai penuh lagi. udah mulai penuh lagi. Iya, itu sebenarnya hal yang sangat disayangkan ya, Mas. Nah, iya sih. Mm-mm. Jadi harusnya ya karena hanya ada sebulan. Dimaksimalkan. Betul. Jadi benar-benar full 1 bulan itu kalau bisa kita ikut semua ya. Ikut semua. Jadi ramenya tuh nggak hanya di awal Betul. kayak gitu. Kalau di Mas Anang sendiri musola sekarang ini kan udah masuk di 10 hari kedua ya di bulan Ramadan itu, apakah sudah mulai terlihat ada kemajuan safnya? Kemajuan sahur. Jadi bener. Iya. Jadi Ada. sudah mulai ada pengurangan ya Mulai ada pasti. pengurangan. Jadi biasanya sampai ke teras-teras warga gitu ya. Sampai bahkan gelar Tikar, terpal karena kan oke. di jalan kan Betul, betul. terpal gitu bahkan gitu. Tapi sekarang ya mulai terpalnya digulung. Oke, terpalnya digulung ya. digulung. Dan Mulai sekarang ada masuk ke dalam. ada masuk ke dalam dan juga sekarang presentase antara anak-anak dan bapak-bapaknya udah mulai sama. Udah mulai Sebelumnya sama. kan bapaknya banyak nih, anaknya yang dikit. Nah, udah mulai sama. Nah, mungkin harapan kita bersama ya mungkin ya. Jadi ya jangan kendor. Iya. Jadi istiqomah bahasanya. Betul. Memang kalau bisa sebenarnya pas di akhir-akhir itu yang kita gasin ya. Betul. Karena memang teman-teman mungkin sudah pernah tahu juga 10 hari pertama itu keutamanya apa, 10 hari kedua itu apa, Betul. 10 hari ketiga. Nah, 10 hari ketiga ini sebenarnya apalagi momentum biasanya 10 hari terakhir itu ada Lailatul Lailatul Qadar. Qadar. Nah, ini yang benar-benar dikejar karena sholat tarawih itu kan
kita bisa anggap kayak misalkan kalau sholat tarawih nih pas di bulan Ramadan itu kita dianggap seperti sholat semalam suntuk gitu. Makanya kalau misalkan kebetulan banget nih pas malam Lailatul Qadar dapat sholat tarawihnya, wah itu luar biasa banget sih. Bahkan malam Lailatul Qadar disebut sebagai malam 1000 Bulan. Lebih baik daripada, bukan sama tapi lebih baik dari 1000 bulan. Kalau 1000 bulan itu kalau kita konversikan itu sekitar 83 tahun. 83 tahun. 83 tahun. Ketika kita mendapatkan malam Lailatul Qadar, Betul. berarti sama dengan kita beribadah selama 83 tahun. 83 Itu tahun. keutamanya luar biasa banget. Masya Allah. Makanya memang cukup dirahasiakan sama Allah, nggak Ya. dikasih tahu tepatnya tanggal berapa. Mungkin ini merupakan ikhtiar kita juga biar menganggap bahwa semua hari di bulan Ramadan itu sama aja, dan dapat Lailatul Qadar itu adalah salah satu bonus dari Bonus, iya. Nah, Jadi di Ramadan. ya buat teman-teman sekalian mungkin biar tidak terlewatkan ya Lailatul Betul. Qadarnya. Jadi ya selalu kita kan nggak tahu kapan nih malam Lailatul betul. Qadarnya. Berarti selalu istiqomah untuk kita beribadah yang terbaik di bulan Ramadan ini. Ya siapa tahu ya. Syukur-syukur kita dapat nih Lailatul Qadarnya. Kalaupun enggak, kita udah maksimal kayak gitu. Betul. Sehingga udah melakukan yang terbaik ya. Karena Betul. ya kalau misalkan kita lakuin satu amalan aja, misalkan membaca Al-Qur'an 1 juz aja, kebayang 1 juz selama 83 tahun. Itu Masya pahalanya Allah. sebenarnya. Apalagi di bulan Ramadan. Ini wah udah nggak kehitung sih pahalanya. Makanya tadi yang cerita Mas Nanang, 2 sahabat Nabi itu memang Iya. nggak salah juga memang. Iya, mungkin Boosтерnya sangat make luar sense biasa. ya, Make make sense dengan apa yang sudah dijanjikan oleh Allah Betul. kayak gitu. Oke. Dan selain dari tarawih juga yang menjadi momen yang luar biasa juga untuk bulan Ramadan adalah ketika sahur. Oke, nah ini menarik nih, Menarik sahur. sekali. Karena sahur di bulan Ramadan sama sahur, mungkin teman-teman ada yang puasa Senin Kamis ya di Ya, luar ada bulan sholat Ramadan. puasa sunnah. Tapi ya. rasanya tuh nggak wow ketika kita, keunikan di daerah Mas Nanang biasanya kalau sahur gimana? Yang pasti ya sama, euforianya. Euforianya ya. Ada anak-anak keliling. Ada anak Nah, keliling. itu yang menjadi Bangunin sahur. Betul. Oke. Jadi tuh biasanya tuh kalau kita puasa sunnah ya biasalah kayak gitu ya, kayak sahur Euforianya ya. beda ya. Ya biasa dibilang sepi lah ya sendiri. Hmm. Tapi pas Ramadan gitu. Sahur gitu ya. Kadang-kadang memang banyak alat-alat yang dipakai buat bangunin Betul. sahur. Kadang ada yang bawa Beduk. ada yang kayak panci ya, pakai panci bahkan gitu ya. Keliling gitu. Dang sahur gitu. Heeh. Itu sebenarnya berisik, tapi seru. Tapi seru. Tapi seru kayak gitu. Mungkin teman-teman di rumah juga sudah ada yang mulai nih membangunkan sahur. Tapi ya kalau misalkan membangunkan sahur, kita mungkin agak mengerti dengan Iya. orang lain. Jadi jangan sampai di satu titik kita bangunnya di situ terus, Iya. kan lama tuh di situ. Jadi berarti harus khawatir. keliling ya. Betul, harus keliling. Jadi biar orang pun kalau misalkan mau bangun ya sekilas aja lewat terus bangun, udah nggak Iya. perlu lama-lama di situ. Bahkan ya kadang di masjid kan itu pakai toa masjid. Pakai tuh Itu bangunin juga kayak gitu. Dan kadang ada iramanya, itu yang luar Ada biasa. Mungkin irama. irama di masing-masing wilayah beda. Beda-beda. Oh, di tempat saya kayak gini. Sahur dulu. Mumpung masih ada waktu. Kayak gitu. Ah, oke. Ya, jadi ada tahap, ada iramanya. Ada iramanya. Jadi bukan sekedar, kan kalau misalkan di kampung-kampung bapak-bapak kan cuma sahur, Iya. waktu imsak tinggal 30 menit lagi gitu biasanya. Betul, iya. Bahkan dengan adanya perkembangan kreativitas Kreativitas. anak-anak, itu ya, remaja kayak gitu. Bahkan sampai digabungkan dengan tren-tren yang masa kini. Tren-tren musik ini. Sahur dah. Oh, Ya, sahur dah. ada juga tuh. Ada Itu juga. ada juga ya. Ada. Kemarin sempat dilihat di sosial media. Sosial yang media seperti ada itu. juga kayak Oke. sahur dah. Itu kan jadi Jadi- orang tuh dengernya, apa nih? Tapi Iya. ternyata itu hal yang baik. Ternyata hal yang Membangunkan baik. orang kayak gitu. Yang penting nggak mengganggu tadi, kalau misalkan pengen bangunin sahur ya kalau bisa ya. Jangan jam 2. Jangan jam 2. Jangan. Oke, jam 2 mungkin siap-siap buat keliling. Tapi kalau misalkan bangunin sahur ya kan kita bagusnya kalau sahur itu memang nggak di awal ya. Kalau Mas Anang biasanya sahur jam berapa? Kalau saya ya jadi kebetulannya Mas, alhamdulillah gitu ya. Dulu sih saya masih ya karena nyari aman 3:30 Ya, kayak gitu. biar Kemudian takutnya nggak keburu imsak ya. tapi ternyata kemarin juga kita sempat belajar lagi mendengar tausiah, siraman rohani kayak gitu. Ilmu-ilmu dari para ustadz, para pemuka agama kita bahwa ternyata ada waktu yang lebih baik lagi. Ada waktu waktu yang baik lebih baik. ketika sahur itu kapan. Jadi waktu sahur itu bukan di jam 3 atau bahkan jam setengah 4 ya. Iya, boleh. Boleh, Tapi tapi ada yang lebih baik. Ada yang lebih Ada baik. yang lebih baik. Kayak itu kapan Mas, Pak? Imsak? Pas imsak? Ya, sebenarnya imsak itu hanya menandakan istilah ya. Istilah dari orang Indonesia aja. Oke. Sebenarnya nggak ada kata imsak di ajaran kita. Imsak itu hanya
penanda biar kita lebih hati-hati Lebih bahwa hati-hati. oh ini waktunya udah mendekati Betul. subuh loh kayak gitu. Tapi sebenarnya nggak ada karena batas sahur adalah azan subuh. Azan subuh. Azan subuh. Lebih tepatnya waktu subuh ya. Waktu subuh, Karena maksud azan waktu subuh subuh. takutnya ada yang Beda-beda. Ada yang azannya udah subuh ternyata bapaknya itu masih jalan ke masjid. Nah, kan ada. Ya, Jadi waktu subuh. subuh. Iya. Dan sebenarnya waktu sahur terbaik adalah di akhir-akhir menjelang waktu subuh. Jadi itu yang terbaik. Itu yang memang disunahkan oleh Rasulullah bahwa sahur terbaik adalah sahur yang mendekati waktu subuh. Mendekati waktu subuh. Karena memang menarik juga nih Mas, kalau di kampung saya itu biasanya orang-orang itu udah pada sahur jam 3. Sahur jam 3. Sahur jam 3. Lapar lagi nggak? Nah, biasanya kalau misalkan sahur jam 3 itu mereka tuh habis sahur tuh tidur lagi. Nah, ini kayak sebenarnya kebiasaan yang nggak baik juga dari segi kesehatan, bahkan dari kita Rasulullah pun nggak baik ya, karena memang habis sahur itu tidur memang sunnah Mas. Susah nahan. Susah nahan. Jadi memang kalau misalkan habis sahur nih kan ya kita udah jadi hal yang lumrah ya, mau dimanapun itu, mau kita nggak puasa ataupun di bulan apapun itu, kalau habis makan tuh pasti bawaannya ngantuk. Makanya memang ya ini sebenarnya bagus juga yang Rasulullah sampaikan kepada kita menjelang subuh, biar nantinya kita bisa siap sholat subuh. Sholat subuh kan kena air wudhu tuh, seger kan. Nah bisa kita lanjutkan mungkin baca Al-Quran atau enggak olahraga pagi yang ringan-ringan gitu. Jadi sebenarnya ya Mas ya, ada tipsnya agar kita tidak tidur setelah sahur. Setelah sahur. Berarti jadi subuh kita nggak kelewatan ya gitu. Ada Oke. tipsnya. Yang pertama, ketika kita bangun itu jangan langsung makan. Nggak langsung makan. sahur. Jangan. Karena itu kita posisinya masih ngantuk. Oke. Perut kita diisi, Iya, kenyang, iya. ngantuk Ngantuk lagi, oke, Ngantuk benar, lagi. make sense, make Jadi sense. yang apa yang kita lakukan adalah kita memanfaatkan momen. Jadi pas kita sahur adalah waktu sepertiga malam, ya kan? Oke ya. Nah, sepertiga malam adalah waktu yang baik banget untuk kita beribadah, Oke, yaitu betul. Qiyamul-lail. mulai Oke. sholat tahajud, ya kan? Jadi diperbanyak itu. Jadi sebelum kita sahur, kita wudhu dulu. Wudhu itu dengan kita wudhu kita seger kan? Betul, Kita betul. sholat dulu tahajud, habis sholat itu baru makan. Bahkan di medisnya pun ada aturannya Mas. Ada aturannya. Iya, seharusnya perut lambung kita itu baiknya diisi itu setengah jam setelah kita membuka mata. Oh. Jadi setelah kita bangun itu jangan langsung diisi. Jangan langsung diisi. Kaget perut kita. Oke, Ya kan, karena pas posisi lagi istirahat ya malam, Iya. terus tiba-tiba masuk makanan. Kaget. Pagi-pagi harus bekerja gitu Nah, ya. Oke, itu siap. jadi ada aturannya, ada aturan pencernaan ya mungkin ya bahasanya ya. Iya, Jadi iya. baiknya itu perut kita diisi ketika kita bangun tidur 30 menit setelah bangun. Setengahnya 30 menit. 30 menit itu baiknya. Jadi perut kita akan lebih enak. Jadi kan kadang ada orang nih puasa tapi pas paginya itu apapun siang itu perutnya agak begah, ada nggak enak. Itu mungkin salah satu penyebabnya adalah ketika Iya. sahur itu waktunya kurang tepat. Jadi dia bangun langsung makan. Langsung sahur ya. Jadi kayak gitu nggak boleh kayak gitu. Terusnya nggak Begitu, boleh. Kemudian yang kedua yaitu tadi sesuai dengan yang disarankan oleh Rasulullah, Yang yaitu disarankan. sahurnya di akhir Diakhirkan. di akhir waktu yaitu mendekati Waktu Waktu subuh. subuh. Tapi benar memang kalau misalkan mendekati waktu subuh kita juga harus tahu nih kira-kira kan ada orang yang memang makannya lama Mas. Nah, betul. Nah, jadi kita harus tahu nih kira-kira kita waktu makan berapa lama, 10 menit kah apa 15 menit kah. Jadi kita bisa memperhitungkan Betul. pas menjelang azan subuh sudah selesai. Sudah makannya. selesai, Khawatir betul. nanti teman-teman pas lagi makan tiba-tiba udah azan subuh Iya, waktu subuh. makanya kan tidak disebutkan harus 15 menit sebelum subuh, 5 menit sebelum kan tidak, karena kita Betul. akhirkan. Karena pasti diri kita sendiri yang tahu berapa lama kita makan, apa yang akan kita makan, apa yang perlu kita persiapkan kayak gitu kan. Jadi mungkin kalau kita perlu masak dulu ya berarti setengah 4 kita belum masak, Betul, jam betul. 4 kita belum makan tuh Iya. jam 4 atau jam 4:10 baru kita mulai makan. Itu kan menyesuaikan lah dengan Menyesuaikan. kecepatan masing-masing. Ya paling di akhir-akhir waktu kita bisa sambil bersih diri, sikat gigi dan segala Nah, macamnya. itu. bisa di ini. Ha-ha. Jadi pas ketika azan subuh kita udah siap langsung ke Ya, masjid. dengan kita sahur di akhir waktu, tidak akan ada banyak waktu yang tersisa. Jadi Oke. jeda waktu antara sahur dengan subuh itu nggak panjang, Oke, betul. sehingga kita nggak ngantuk lagi. Nggak ngantuk, bisa langsung siap-siap bahkan langsung berangkat ya. Betul, Oke, kayak oke. gitu. Itu salah satunya, kayak gitu. Kedua ya, Itu yang kedua. Yang ketiga, kita bisa isi waktu jeda antara sahur dengan subuh dengan membaca Quran. Membaca Quran. Itu luar Oke. biasa. Jadi kita isi waktu kosongnya dengan hal yang baik.
dengan salah satu yang mudah yaitu mendekatkan diri dengan Al-Qur'an. Oke, Itu jadi sambil nunggu azan subuh, Baca kalau Al-Qur'an. misalkan teman-teman lagi sahur nih ternyata masih ada sisa nih, antara habis setelah sahur, habis sikat gigi masih ada sisa, itu bisa dimanfaatkan untuk Baca baca Quran. Al-Qur'an. Atau misalkan berdoa bisa, atau misalkan berdoa zikir bisa juga. Bisa juga. Jadi Nah, yang lain. saya nyambung Mas, ini berdoa. Tadi kita seperti sampaikan bahwa bulan Ramadan itu doa itu paling mujarabnya Betul, dijabah kayak gitu. Dijabah. Dan salah satu waktu terbaik untuk doa itu dijabah itu adalah ketika sahur. Oke, ketika sahur. Jadi ketika waktu sahur itu doa itu Masya Allah itu sangat-sangat ibaratnya tuh kalau kata kemarin Ustadz yang saya dengar adalah internet nih wifi kecepatan 100 Mbps dipakai sendiri pakai LAN. Oke, Wah, betul. kenceng Itu banget. langsung ya mau download apapun bisa ya masuk doa ya. itu Masya Allah, Ini kayak berarti gitu. kayak ngeboost doa kita juga Ngeboost ya. doa kita. Kita bisa langsung diijabah oleh sama Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau dari Mas Anang sendiri nih biasanya kalau misalkan sahur apa yang dimakan nih? Atau misalkan menu-menu sahur gitu? Kalau saya sebenarnya kalau saya sendiri ya pribadi saya kurang suka dengan makanan yang terlalu berat. Jadi saya jarang sahur pakai nasi gitu, jarang karena ya itu tadi mungkin kapasitas perut ya. Jadi semua orang kapasitas perutnya beda-beda. Masing-masing kayak gitu. Kalau saya lebih ke roti. Jadi kayak buat sandwich gitu ya. Jadi roti, kemudian kasih mentega, kemudian selai buah, kemudian kadang juga selai coklat, kadang juga pakai mesis. Jadi saya ubah setiap pagi itu beda-beda. Jadi biar nggak bosan aja. Berarti selama Ramadan ini udah masuk ke 10 hari kedua Ramadan, selama ini seharusnya seperti itu? Selalu roti. Gak pernah pakai nasi? Sekali pernah nyoba. Saya penasaran. Sebenarnya bukan penasaran sih, kebetulan roti saya habis. Total. Kalau buka puasa kita di bulan Ramadan ini nggak akan jauh-jauh dari ngabuburit. Wah, itu nggak bisa kita tinggalin. Nggak bisa tinggalin. Itu udah menjadi budaya orang Indonesia. Budaya orang Indonesia. Biasanya ada yang ngabuburitnya bisa di jalan. Bahkan kalau misalkan lebih baik lagi ada yang ngabuburitnya di masjid, di musola. Nah, Masya Allah. Nunggu itu sambil. Biasanya ada di beberapa musola juga ya Mas. Masjid musola itu ada yang memang mereka membuat acara ya siraman rohani kayak gitu. Kajian kultum, kajian mendekati maghrib. Kajian gitu, dan memang baiknya seperti itu. Memang ngabuburit itu tuh hal yang bagus. Nah, tapi memang harus menyesuaikan dengan kegiatan yang kita lakukan kayak gitu ya. Jangan sampai ngabuburitnya malah nanti mengurangi pahala puasa kita. Kayak misalkan nih ya sore-sore jalan-jalan kemana gitu, akhirnya ngelihat cewek gitu ya. Nah, Itu termasuk loh teman-teman di rumah misalkan ngelihat sekilas aurat gitu ya. Kalau misalkan kita nggak langsung istighfar terus nggak langsung bertobat ya itu khawatir membatalkan puasa. Jadi sayang puasa seharian udah haus, cuma dapat haus dan laparnya aja, tapi nggak dapat pahala dan keberkahan dari puasanya. Bahkan ya yang lebih ekstrim lagi untuk anak muda ya khususnya ya. Biasanya yang ini ya. Nah, mereka malah ngabuburit sambil pacaran. Nah, itu juga hal yang mungkin bisa mulai kita sedikit-sedikit hindari ya. Harusnya dihindari sih untuk anak-anak muda. Karena kan ya kita tahu bahwa kalau di ajaran agama kita itu pacaran itu nggak boleh, ya kan? Karena kan belum muhrim ya. Betul. Nggak boleh kayak gitu. Jadi jangan sampai ngabuburit di bulan Ramadan yang luar biasa malah pahalanya berkurang gara-gara hal yang baik seperti itu. Kalau ngabuburitnya sekedar kita cari makan itu boleh banget. Boleh banget buat buka puasa kan ya. Tapi saya juga pernah lihat ada meme yang salah satu di sosial media gitu kayak bro sini minum sama gua gitu. Lu puasa tapi pacaran gitu. Jadi kan sebenarnya sama aja. Itu tamparan buat sebenarnya buat tamparan sih, pengingat juga. Ibaratnya kita puasa nih ngelakuin hal ibadah tapi pacaran gitu, jadi kayak sama aja gitu. Dibilang gali lubang tutup lubang juga ya rugi juga kan. Rugi juga, ngapain kita lapar nahan haus lapar gitu kan. Nah buat teman-teman di rumah ya pokoknya kalau emang mau ngabuburit niatkanlah memang ngabuburit untuk menahan untuk mempersiapkan diri untuk berbuka. Ya memang untuk persiapan untuk berbuka, mungkin nyari makan dan lain-lain. Karena memang saya senangnya di bulan Ramadan itu juga Mas, bahwa setiap sore itu kalau bulan Ramadan, waduh, makanan pecah semua makanan ya. Wah, itu di pinggir jalan. Betul. Waduh. Karena memang di bulan Ramadan itu biasanya banyak ibu-ibu yang mendadak jadi pedagang. Jadi dari es buah, sop buah, degan ya kan, dari minuman, cincau kayak gitu. Ini jadi aus kan. Sabar, kita masih lama nih buka puasa, masih bertahan. Tapi ini bisa menjadi motivasi buat kita, buat kita semakin semangat gitu ya, bahwa
wah sore nanti masih ada makanan yang dulu Nah, kita betul. coba kayak gitu ya. Jadi buat booster kita juga buat sebagai semangat untuk berpuasa kayak gitu. Memang, tapi ketika Ramadan itu memang bagi orang yang berpuasa, nikmat yang nggak bisa digantikan dan dirasakan oleh orang yang nggak berpuasa itu kenikmatan pada saat berbuka puasa. Tapi teman-teman juga di rumah kalau misalkan buka puasa, jangan akhirnya balas dendam, ya. Itu yang nggak baik. Itu yang nggak baik. sebenarnya. Kayak semuanya nih, oh buka puasa tuh donat masuk, bakwan masuk, es buah masuk, semuanya masuk, mie ayam. Nah, itu khawatirnya kan kita memang mendekati ada taraweh ya. Iya. Khawatir pas waktu taraweh itu akhirnya kita begah, Iya. sholatnya jadi nggak khusyuk, Betul. bahkan akhirnya malah ada yang sakit perut. Itu Iya. sih dihindarin banget ya. Iya, bahkan mungkin antara agak jauh Mas, mungkin maghribnya yang Maghribnya, sekarang. oke Iya. benar. Iya. Kalau misalkan habis makan ya sholat maghribnya jadi begah ya. Iya, jadi kadang kan kalau orang udah kekenyangan, itu udah orang mager gerak. Iya. Bangun aja males gitu ya. Betul, betul. Jadi jadinya ntar sholat maghribnya jadi Terganggu dan Iya. akhirnya malah nggak khusyuk. mundur-mundur terus kayak gitu. Jadi harusnya kan sholat maghrib kita harus tetap Segerakan, segerakan kan. betul. Jadi memang baiknya gitu kan. Setelah kita mendengar azan gitu ya, kita memang harus membatalkan. Karena kan berbuka itu harus disegerakan. Segerakan, betul. Jadi secepatnya kita harus berbuka. Sama mungkin bisa air putih gitu ya dengan kurma ataupun dengan buah gitu ya. Setelah itu baru kita sholat maghrib Ya, sholat dulu ya. Sholat maghrib dulu. Kemudian kalau mau setelah sholat maghrib mau disambung dengan takjil yang Gorengan, lain, kolak. kolak itu silakan. Oke, silakan. Jadi memang polanya buka minum air putih, kurma, Buah atau buah ya. ya atau buah apapun itu ya. Tapi buah juga sebenarnya jangan yang asam-asam juga. Ya nggak boleh. Ya, maksudnya jangan Kasihan bisa- perutnya kan. Kasihan perutnya. Mungkin bisa melon Betul, ya. melon atau misalkan mangga yang udah mateng Semangka. banget. Semangka, betul. Adem buat Habis perut. itu baru lanjut sholat Sholat maghrib. maghrib. Dan kalau mau lanjut makan takjil, Takjil, baru baru. habis sholatnya itu. Iya, habis sholat maghrib kayak gitu ya. Dan memang sebenarnya gini Mas, kita juga harus perlu mengartikan puasa itu apa. Oke. Puasa itu bisa diartikan sebagai bersyukur gitu ya. Jadi rasa kita bersyukur kepada Allah gitu. Nah, jangan sampai dengan kita puasa kita balas dendam jadi kita kufur. Nah, betul, betul. Itu jangan sampai. Jangan Jadi sampai nih. arti bersyukur adalah kita memanfaatkan ya apa yang Allah berikan ke kita, jangan sampai itu mubazir. Bazir. Nah, karena kan sebagai saat ini yang banyak gitu orang balas dendam nih. Masak banyak gitu kan. Betul, betul. Beli makanan banyak. Makanan banyak. Ternyata waktu dimakan gak habis. Nggak Akhirnya habis. Buang. Itu yang tidak Memang ini baik. menarik sih, saya juga waktu itu pernah dapat cerita juga orang-orang di Madinah di Masjid Nabawi itu atau di Mekah itu kalau misalkan berpuasa memang banyak makanan. Tapi ketika Allahu Akbar tuh kayak mereka tuh kalau misalkan buka tuh ya memang yang baik, nggak ada kayak gorengan-gorengan itu. Jadi paling kalau nggak yogurt, kurma, buah-buahan dan lain sebagainya. Nah, itu mereka tuh kalau misalkan habis buka puasa itu langsung habis. Jadi memang nggak ada sisa. Jadi mereka sudah terbangun. Nah, itu memang mungkin yang perlu kita pelajari juga daripada apa makanan yang kita mau beli. Kalaupun kita mau beli makanan ya kita harus tahu nih porsi Iya. kita semana nih biar nanti nggak ada sisa, nggak kebuang. Dengan kembali lagi arti puasa kan menahan diri. Betul. Jadi kita harus menahan diri kita. Jangan sampai nafsu ya kan, karena kan makan itu nafsu kan. Betul, Nafsu betul. nafsu kita mengalahkan ya. Nafsu kita mengalahkan diri kita nggak bisa menahan, akhirnya nanti jadi tamak lah ya, tamak ya bahasanya ya, kayak apapun dimakan ya itu, jadi ntar nggak baik juga buat kita kayak gitu. Ya mungkin tadi memang bahasa kufur itu memang udah bagus banget sih Bagus Mas ya, untuk kufur apa ya. kita memang ketika beli makanan akhirnya nggak ini, karena memang menahan diri pun nggak hanya pas saat puasa, Betul. tapi pas berbuka juga itu menahan, yaitu harus menahan ditahan. dari makan Berlebihan, Oke. itu. Kalau Mas Nanang biasanya biasanya kan kalau orang puasa nih jam 1 jam 2 udah mulai kelaper tuh. Biasanya kalau Mas Nanang apa yang akan dilakukan tuh ketika Nah, ini lapar? menarik. Jadi sebenarnya itu puasa itu ya lapar pasti gitu, tapi ada hal yang bisa bukan melupakan, ya bisa melupakan. Ya, bisa melupakan kita diri kita dari lapar. Mengesampingkan jadi mikirnya nggak lapar terus ya. Iya. Oke, Jadi dengan oke. kita mengisi hari-hari kita dengan kegiatan-kegiatan positif. Oke, contohnya. Contohnya, jadi puasa itu bukan arti membatasi kita untuk tidak bekerja. Oke. Itu yang baik. Bukan malas-malasan ya. Bukan artinya puasa itu untuk Oke. malas-malasan. Kalau menurut saya, semakin kita malas-malasan itu semakin kerasa lapar. Kerasa laparnya, betul. Bener, yakin. Karena kan kalau misalkan kita nggak ngapa-ngapain, akhirnya kita mikirin perut doang. Itu. Jadi lapar. Jadi Betul banget. ketika kita puasa ya lakukan aja kegiatan seperti yang kita lakukan. Betul. Kayak gitu. Jadi- Mungkin porsinya kita agak sedikit kurangin. Oke, betul, Ya betul. mungkin kalau biasanya kita di luar 3 jam gitu ya, 4 jam di luar, kita kurangi jadi 3 jam, Oke. jadi 2 jam kayak gitu. Jadi kita menyesuaikan dengan energi yang kita ada kayak gitu. Tapi Betul. tidak membatasi kegiatan-kegiatan kita. Bahkan kalau bisa
kita lakukan hal yang bermanfaat kayak gitu tadi, karena semua kegiatan itu akan jadi pahala ketika kita niatkan untuk beribadah. Karena banyak juga, ada juga yang saya pernah dengar ya, waktu kecil dulu sering banget ngedengar kalau misalkan tidur itu bagian dari ibadah ketika puasa. Nah itu kalau menurut Mas Anang gimana tuh? Sebenarnya itu dibuat-buat ya menurut saya ya. Jadi sebenarnya nggak kayak gitu juga ya. Iya, ya istirahat perlu gitu, tapi enggak menjadi prioritas. Jangan sampai puasa tidur terus. Iya, itu malah kalau seharian tidur ya ini esensi dari puasanya hilang gitu. Jadi betul. Kalau kita cuma seharian tidur, ibaratnya kan kita nggak ngelakuin apa-apa. Ibaratnya cobaan kita tuh kecil, gitu. Nah, kalau kita melakukan kegiatan maksimal gitu ya, dengan melakukan pekerjaan dan lain, itu kita puasa, kita juga dapat ujian terus ya. Semakin kita dapat ujian, semakin kita bisa menahan, bisa bersabar, bisa ngelewatin itu, pahalanya juga semakin besar. Itu pahalanya. Ya, mungkin gitu. Karena memang kalau di level kita yang mungkin sudah beranjak ke dewasa, puasa itu bukan lagi menahan lapar dan haus ya. Esensinya kalau itu sebenarnya udah lewat. Karena waktu kecil kan sudah ya. Waktu kecil kita memang ketika puasa ada ada iming-iming dari orang tua gitu. Misalkan kalau kamu puasanya full 1 bulan nanti dibeliin mainan gitu. Itu kan memang waktu kecil kita fokusnya ke sana. Cuma kalau ketika udah dewasa sebenarnya bukan lagi kita puasa menahan haus dan lapar, tapi yang lainnya. Iya, jadi puasa sekarang kan kita udah menjalankan sebuah perintah kalau sekarang. Ya kayak seperti halnya kita sholat. Betul. Sholat kan kita ya mungkin di waktu kecil kita disuruh-suruh ya. Dipaksa. Harus sholat. Kalau sekarang kita harusnya udah mulai mikir bahwa sholat itu udah keperluan kita. Ya, kebutuhan kita. Betul. Jadi kita kalau nggak sholat ya ada yang kurang, ada yang hilang dari kita kayak gitu. Dan puasa pun seperti itu. Di usia yang memang kita udah dewasa kayak gitu ya, udah yang tahu mana yang baik dan mana yang buruk. Puasa itu juga menjadi kebutuhan kita. Bahkan ini juga puasa tuh tidak hanya sebatas keagamaan aja ya Mas ya. Bahkan di medis pun ada. Di kesehatannya. Kesehatan pun ada. Bahkan kita perlu mengosongkan ya perut kita untuk menstabilkan pencernaan ibaratnya kayak gitu. Jadi kan di dalam perut kan ada enzim, ada cacing ya, bahkan mungkin ada lain-lain gitu ya, ada senyawa-senyawa dan lain-lain yang ada dalam perut kita. Itu ternyata bisa dinetralkan untuk ibaratnya ya dibersihkan lagi itu dengan puasa. Dengan puasa ya. Iya, bahkan ada dari peneliti ya dari Amerika kalau nggak salah ya, Amerika atau dari Eropa lah ibaratnya. Itu meneliti bahwa perut kita akan lebih sehat ketika kita ada membersihkan perut kita itu selama jangka waktu tertentu. Dan ketika dihitung itu sesuai dengan waktu puasa kita, yaitu 30 hari di bulan Ramadan dan Senin Kamis. Senin Kamis itu kan sebulan ada 8 kali ya. 8 kali. Berarti 1 tahun ada sekitar 60 kali. 60 kali. Kan 60 kali kan. 60 kali ditambah dengan 30 ada 90 hari. 90 hari waktu untuk kita mengosongkan perut kita. Ternyata itu udah ada penelitiannya. Sudah ada ya ternyata ya. Sudah ada. Jadi luar biasa. Jadi apa yang sudah diperintahkan Allah ke kita bukan semata-mata hanya perintah. Bukan hanya perintah. Tapi memang ada tujuannya. Ada tujuannya, pasti ada hikmahnya, ada kebaikannya buat kita kayak gitu. Ini mungkin teman-teman bisa baca-baca sendiri ya lebih detailnya gitu ya terkait dengan makna kesehatan dari berpuasa itu sendiri kayak gitu. Luar biasa ya terkait untuk puasa ini memang kalau kita lihat gak pernah habis untuk dibincangkan ya. Dari mulai sahur, ngabuburit, buka puasa dan gitu. Kita baru 2 orang nih ngobrol gitu ya. Jadi mungkin dari daerah Mas Yose dan daerah saya, belum dari daerah yang lain. Teman-teman yang lain karena memang setiap wilayah punya keunikan masing-masing. Gitu. Oke. Jadi mungkin pembahasannya nggak akan selesai nih kalau misalkan kita bolak-balik terus ya. Kita kalau misalkan ngomongin Ramadan memang nggak ada habisnya, memang ini jadi luar biasa banget ya Mas Tenang ya. Jadi harapan kita juga buat teman-teman sekalian, jadikan Ramadan bukan sebagai sebuah paksaan ataupun momen untuk kita dipaksa untuk beribadah. Namun Ramadan ini adalah sebuah kebutuhan buat kita dan kita harus menjalankan dengan ikhlas ya pasti ya, ikhlas dengan dari kita buat se-enjoy mungkin. Betul. Asik mungkin, semenarik mungkin, menurut teman-teman yang bisa bikin ibadah-ibadah di bulan Ramadan itu lebih semangat lagi. Pokoknya ya di level kita puasa itu bukan lagi levelnya menahan haus dan lapar aja, tapi ada lagi level-level yang lain yang bisa kita sebenarnya bisa jangkau gitu, kayak menahan amarah gitu ya, dan lain sebagainya. Betul. Gitu. Jadi mungkin itu aja Mas Tenang, ini memang Ramadan ini kita
memang seru banget ya, karena memang pahala ini digede-gedein banget sama Allah. Jadi teman-teman mungkin harus dibanyakin lagi ibadahnya, karena banyak ibadah-ibadah yang bisa kita lakukan, mulai dari yang tandingan, zikir sambil jalan bisa tuh pas Ramadan tuh Masya Allah banget. Masya Allah. Dan lebih keren lagi. Oke, jadi mungkin teman-teman bisa tetap ngikutin kita ya. Jadi karena ini bukan yang terakhir. Ini memang yang pertama, tapi bukan yang terakhir. Jadi akan ada lagi ngobrol-ngobrol santai bersama dengan Nanang dan Mas Yosa. Ya, jadi nanti kita ngobrol-ngobrol lagi. Ketemu lagi nanti mungkin ada waktu yang akan kita sampaikan kembali. Jadi tentunya dengan tema yang berbeda. Pasti dong, yang hal-hal yang asik yang pasti juga bermanfaat buat kita semua. Oke, baik. Mungkin teman-teman itu saja untuk ngobrol santai kita hari ini. Jadi selamat menjalankan ibadah puasa. Asik Ramadan, jadi buat Ramadan seasik mungkin. Betul. Gitu ya. Semoga kita selalu diberikan kesehatan, bisa melanjutkan ibadah-ibadah kita menjadi lebih baik lagi. Cukup sekian dari saya Yosa, saya Nanang, dan kita akan berjumpa lagi tentunya di agenda podcast selanjutnya di Ngobras Ramadan, ngobrol asik seputar Ramadan. Oke, cukup sekian. Akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.